ternyata Zio itu pernah melakukan hal yang sangat berjasa di hidup lo ya. Apalah gue yang cuma ganteng doang, mempesona doang kayak gini. Gak pernah bikin hal yang berjasa buat hidup lo. Tiba-tiba dapet saingan kayak Zio. Aduh, apaan sih Garpu Somai? Lu itu juga penting kok di hidup gue. Sudahlah, gak usah bohong lagi, gue udah tahu semua. Pantas aja lo gak pernah nerima gue digantungin sekian lama. Jadi karena ini, ternyata lo tuh udah punya sandaran hati, lo udah punya singgasana hati yang akan lo tetapin, yang akan lo tempatin nantinya. Aduh. Ternyata Zio orang. Garpu Somai. Yalah, gue mah apa sih? Garpu Somai. Aduh, nyesel deh gue cerita sama lo. Lo tuh jangan sedih-sedih gini dong. Kan gak kayak gitu maksud gue. Gue kan cerita sama lo tuh karena gue cuma pengen terbuka aja tentang Zio. Biarnya lo tuh nggak salah paham gitu loh. Jangan sedih dong. Biasaan kan? Udah tebak nih, gue udah ketebak nih. Lo masih acting doang kan? Gak usah sedih kayak gitu. Aduh, sampai panik, sampai yang menuju dia, ilah. Ya peka dikit kayak itu kan tandanya gue peduli. Peduli apa takut kehilangan? Iya. Lagian kalau mau ngomongin soal tadi ya, gue Rifki Atila Ganteng Pratama mana mungkin lah kalah saing sama si Zio itu, mantan monyet lu itu. Mantan cinta monyet. Mau dia udah berjasa kayak mau lu punya utang budi kayak, tetap aja gue nggak akan menyerah untuk mendapatkan masa depan gue. Alah, nggak ada tuh gue cemburu sama dia. Emang ya, lo tuh emang paling gak bisa dipuji dikit langsung terbang selangit ya? Nggak bisa. Care banget lo, gak jadi dah, udah gak jadi. Gak jadi gue peduli sama lo, udah biarin aja. Udah, lu tuh bukan peduli doang tapi takut kehilangan Garpu Somai. Sering banget sih, gak ada obat, gue cabut aja deh, udah. Mau ngapain sih lu kabur-kaburan mulu lu? Lu kayak Kang Somai. Cienaham. Ya gue tahan lah Kang Somai nih. Apaan sih ya, abisnya lo tuh pasti mau ngeledekin gue kan, terus menyindir gue kan. Siapa sih orang gue mau ngomong serius tuh? Ih, tumben serius. Itulah makanya lu tuh, nih sini. Dengerin gue dulu. Sini, jauh-jauhan mulu lu. Modus. Ke social distancing. Nih, denger ya. Karina Swastika Udang Rebus. Gua gak peduli nih, mau sebesar apapun jasa kebaikannya Zio itu ke lo, mau sebesar apapun itu hutang budi lo sama dia, gua nggak akan masalah dan gua nggak akan mundur untuk menjadikan lo sebagai pacar gue. Karena gua nggak mempermasalahkan masa lalu sama sekali ya. Karena gue percaya setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Oke, ingat sekali lagi gua nggak mempermasalahkan masa lalu asal lo mau menata masa depan sama gue. Kayak itu tuh bullshit banget gak sih? Enggak, bullshit. Karena lo tuh selalu ngeledek gue sama Melon. Itu kan tandanya lo tuh gak terima masa lalu gue, Bambang. Lu tuh kayak nggak tahu aja kapan gue bercanda, kapan gue serius. Iya mana gue bisa tahu, lo kan gak jelas orangnya. Justru itu. Karena gue belum jelas di mata lu, dijelasin dong. Lagi pula lu tuh harusnya fokusnya sama gue. Jadi lu bisa memahami gue. Jadi lu tahu, oh ini Rifki lagi bercanda ya. Oh ini Rifki lagi serius ya gitu. Nah soal Zio balik lagi ya. Pokoknya lu gak usah merasa bersalah karena lu udah ceritain ini semua ke gue. Justru gue seneng banget karena lu udah mau terbuka soal masa lalu lu sama gue. Oke? Dan kalau begitu kan udah saling terbuka dan udah siap untuk menata masa depan bersama, mempunyai hubungan berdua, gitu ya. Ya kan? Kan itu diawali sama saling terbuka dan saling yakin satu sama lain, saling jujur satu sama lain ini. Cailah mukanya merah banget. Apa sih orang enggak juga? Gue tuh cuma mau ngasih tahu sama lo, kalau gue tuh benar-benar speechless, tau gak sih? Speechless kenapa? Ya kayak gini, lo tuh emang tuh sampai ada geledek loh. Itu tandanya dramatis banget nih gue ngomongnya. Iya. Lo tuh emang anaknya tuh nyebelin, absurd, gak jelas. Tapi tuh terkadang lo tuh bisa ngeluarin sifat dewasa lo, sisi serius lo, sisi jelas lo kayak gini.
Jadi gue terkaget-kaget aja gitu. Terkaget-kaget apa Rifki? Pede banget sih lo jadi orang. Coba juga yang Rifki. Tuh kalau mukanya merah, mau lihat dong muka merahnya dong. Tapi kalau mau dilihat-lihat ya harusnya tuh gue berterima kasih loh sama Zio. Kenapa emang? Iya, karena dia udah berjasa banget buat lo. Kalau dia gak selamatin lo dalam kebakaran waktu itu, mungkin hari ini gue gak bisa ketemu sama lo. Kan, emang iya lo tuh harus berterima kasih sama Zio. Makanya gak boleh jahat-jahat sama dia. Gue gak jahat. Bagus deh kalau gitu. Sitilah. Apa sih? Tuh. Gak usah menangin gue gitu. Enggak, gue mau lihat reaksi lo aja kalau lagi salting gitu tuh kan bibirnya dikulum-kulum kalau nggak disembunyiin. Lihat dong senyumnya kakak. Oh, Kakak lihat dong nggak boleh. senyumnya. Aduh, nggak bisa boleh. lihat dong kakak. Gak boleh. Gak boleh. Lihat, mau lihat. Aduh. Lu masuk sama aku. Ya udah sih dipukul sama gue ini daripada dipukul sama cewek lain mendingan sama gue. Saya mencium kejelasan di sini. Coba juga yang jelas kan gue cuma ngomong. Jangan bercanda dulu. Bantu. Cat nih. Tiga lagi. Berarti kita harus latihan silat. Bisa. Kenapa? Kita tuh udah mulai sehati, sejiwa, sepemikiran, serasa. Lebay lo gitu doang. Lah, iya dong, ini suatu progres yang baik. Apalagi setelah mantan monyet lu datang. Mantan cinta monyet, kenapa sih gue salah mulu Kan gue ngomongnya? udah bilang gak boleh gitu sama Zio. Iya. Baik ulang. Maaf, suka keceplosan sendiri. Tapi ngomong-ngomong, berarti kita makin kesini makin kesana. Nah, Iya. maksudnya? Iya, kita makin kesini makin kesana. Kesananya tuh ke arah Lagi mah. Udah mendingan sekarang kita ambil baju latihan silat kita. Habis itu kita latihan silat. Lo mau serius kan? Mau menang apa kamu dapetin hati gue banget? Oh, udah gak sabar mau jawab ya. Ayo, aku semangat banget nih. Ayo, cepat, semangat Ya banget kan nih. gue gak ditungguin. Astaga. Aduh, kenapa sih ini mobil? Tiba-tiba gak bisa nyalain lagi. Aduh, udah tahu aku gak ngerti sama sekali buta. Aduh, nyala dong, nyala. Aduh, harus gimana dong ya? Aduh, mana di tengah jalan begini lagi. Aduh, ada mobil. Pak, tolong! Tolong berhenti, ini mobil saya, tolong! Hei! Lu tau lagi kesusahan ya, bukan nolongin ya. Lu telepon si Jaka deh. Mana lagi nih orang? Empat lagi. Kebiasaan nih. Nyebelin. Lu harus gimana dong ya? Diapain? Aku nggak ngerti sama sekali. Tumben-tumbenan banget nih mobil. Tante Shirley? Kenapa mobilnya, Tan? Siapa sih nggak kelihatan? Oh, Adit. Aduh, ini nggak tahu tiba-tiba mobil tante nggak bisa dinyalain lagi. Oh, oke. Bentar ya, saya coba cek dulu ya, Tan ya. Ya ampun. Bentar ya, Tan. Aku mau parkir dulu. Iya taruh aja situ dulu motornya. Nah, nyampe kan? Turun. Bukain. Kapan? Sabar kenapa sih, Syah? Turun. Bisa nggak? Ih, kenapa nanggung banget kan orang gitu ada tas gue. Ya Allah. Udah marah-marah mulu nih berdua. Udah. Apa? Giska, lo nggak mau mampir dulu? Kan tuh ada pacar baru lo. Bucin. Bisa stop nggak ngeledekin gue? Iya, gue serius ini. Kan lo baru kali ini kan pacaran. Masa lo nggak mau ngapelin pacar lo sih? Sombong banget. Bucin. Nih ya, yang ada kalau misalkan gue diem di sini yang betah bukan gue tahu. Siapa dong? Tuh temen lo yang di sebelah lo itu.
Kan ada Maman di sini. udah. Ya udah ayo bareng makanya. Males ya, ngapain kenapa harus Maman sih? Gue gak mau sama dia. Bohong. Makasih ya BTW. Iya sama-sama. Dadah. Selamat tidur. Mbak, Kenapa Mas Arno? Pelan-pelan dong. ini ada paket buat sampean. Paket buat saya. Pak, perasaan saya tuh gak ada pesan apa-apa deh. Aduh, ya nggak tahu saya Mbak Tasya. Tapi ini buat sampean tulisannya. Ini, ditulis penerima Natasha Alea si wele-wele. Nggak ada sewele-welenya Pak Tarno. Udah ada. Ya udah ini, silakan lihat sendiri. Dari bedah novel. Pak, saya tuh nggak pernah tahu ikut acara kayak gini, daftar aja nggak pernah. Kok bisa tiba-tiba ada ini sih? Pengirimnya siapa Pak? Soalnya di sini nggak ada namanya. Ya Kang Paket, Mbak. Masa Satpol PP? Pak Tarno kok malah ngelawak sih. Ya udah deh, makasih ya Pak Tarno. Ya, sama-sama Mbak Tasya. Saya lanjut dulu ini ya, mau tugas. Ya. Kebetulan banget ada ini. Kan gue udah lama banget nggak pernah kumpul sama penerbit, penulis, pencinta novel. Pasti ini bakal seru banget. Aku seneng banget bisa lihat senyuman dan semangat kamu lagi, Syah. Aku mau kamu kembali kayak dulu lagi. Kamu yang ceria dan selalu semangat buat belajar dan berkarya. Aku gak bisa, Syah, lihat kamu terus-terusan nangis dan sedih.